Gengsi itu merugikan. Tapi gimana kita orang menilai kita rendah, tapi akhirnya orang bangga dengan. Alhamdulillah di fakultas kita, Ekip Universitas Riau itu S1 ada 16 program studi. Tapi dari 16 program studi itu yang bisa langsung ke masyarakat itu cuma prodi pendidikan luar sekolah, pendidikan masyarakat. Yang lain cuma sampai di sekolah-sekolah. TK hanya sampai di TK, nggak bisa ke SD. SD hanya di SD, nggak bisa ke SMP. Yang bisa itu misal fisika, dia bisa ke SMP, bisa ke SMA. Biologi atau kimia, dia bisa SD, bisa SMP. Matematika bisa dari SD, bisa sampai SMA. Kita dari orang yang belum lahir, yang masuk sekolah, sampai orang mau masuk liang kubur pun masih ada tugas kita PLS. Dalam bahasa agamanya, paling tidak menitip pesan lagi pada si mayat ketika tadi masuk ke dalam kubur itu mau pulang, namanya kalau orang Islam itu dengan talqin, itu masih pembelajaran terakhir. Jadi itu kita ingat. Lalu apa yang saya lakukan? Mungkin nanti kita masih sharing juga. Insya Allah untuk kerjasama ini, ya, saya akan ingatkan adik-adik di sana, mahasiswa, teman adik-adik dosen muda, gitu ya. Untuk setiap tahun itu kita ada kolaborasi. Karena di program studi kita, khusus mahasiswa, sana namanya IMA ya, dan mahasiswa setiap tahun dari 16 program studi dikasih waktu 1 minggu untuk khusus kegiatan mahasiswa dan biaya yang dibantu oleh fakultas. Kalau salah saya ada yang sampai 20 juta ya. Apa kalau matematik namanya Olimpiade Matematika, fisika, itu semua panitia mahasiswa kecuali jurinya, di monitoringnya. Kalau bahasa Indonesia namanya bulan bahasa, bimbingan konseling ya, saya lupa namanya. Kalau ke PLS namanya pekan PEMAS. Setiap tahun itu ada kegiatan yang sifatnya nasional, sifatnya regional, dan sifatnya lokal, dan sifatnya khusus dalam rumah tangga. Nasional kita dan biasanya itu dalam bentuk seminar. Seminar juga, kemudian ada fashion show yang mereka buat yang sifatnya nasional. Kenapa kita perlu buat sifatnya nasional gitu ya? Karena ada tuntutan untuk laporan kegiatan program studi LKPS. Jadi agar orang mahasiswa yang juara di tingkat nasional, ini adalah musik ini bukan ya. Nah, kita buat lomba yang ikut tuh banyak. Mau ada kelasnya, kelas A, B, C, nanti ada 1 mahasiswa kita juara 3. Terkadang kita paksakan dia jadi juara 3 gitu ya. Untuk apa? Untuk mengejar akreditasi atau IPU gitu ya, lebih baik. Ini adalah juga ya, kalau memang kita nak menang enggak, berarti jangan juara 1. Insya Allah untuk tingkat mahasiswa kita, mereka pernah mengundang Prof. Hakim Atas ke Pekanbaru berbicara di depan mahasiswa sekitar 2 jam. Biaya itu Prof. Hakim yang biaya sendiri. Tiket beliau beli PP, biaya beliau sendiri. Kita hanya bantu hotel. Begitu kesan kepedulian banyak orang terhadap program. Kalau sifatnya sistem pertolongan, gitu, gimana? Prof. Anu ada di Pekanbaru, Anu ada di Pekanbaru. Kita dapat informasi, kita tangkap, runding mahasiswa. Di antara yang saya lakukan itu adalah Pak Dr. Eli. Dr. Eli saya tahu beliau ada acara jam 11-an di LPMP, Sipekpur, malam sekontak, jam 7 Sipekpur, jam 8 bicara depan mahasiswa. Akhirnya beliau minta mundur acara di LPMP itu jam 2. Jadi ini yang paling menarik.
Insya Allah tahun ini, November ini, ada 8 mahasiswa prodi ujian sarjana dengan masa studi 3 tahun 4 bulan. Kenapa itu bisa? Ya, dengan program Merdeka Belajar tidak bisa lakukan. Sebelumnya, rata-rata 4 tahun, yang tahun kemarin ini ya awal 2022, Januari Februari itu ada yang selesai 6 bulan itu 4 orang. Nah itu katanya ini dari yang 8 ini di luar skripsi satu yang tidak formal karena terhukum oleh nilai C. Yang lain alhamdulillah semua negatif. Kenapa bisa? Ini strategi. Nah, apa strategi yang saya buat dengan Merdeka Belajar? Saya berunding dengan pimpinan, minta izin dengan Pak Dekan, ada program PLP yang Muhammad. Jadi PLP itu kita buat program semacam desa binaan atau laboratorium desa atas desa binaan yang melakukan prodi kita tapi atas nama fakultas. Di dalam desa itu ada milik prodi namanya laboratorium sosial. Apa fokus yang kita buat adalah perpustakaan desa. Jadi nanti buka IG-nya, ambil ada satu PLP Sibua, PLP Desa Sibua, PLP Desa Segati, PLP Desa Maredan Barat. Itu ada kegiatan-kegiatan mereka, laporannya di sana. Itu yang bisa kita pantau terus. Rata-rata mereka itu 3 bulan di desa. PLP dalam masa kuliah. Masa kuliah itu kita komitmen. Kunci di kita prodi juga. Kalau mahasiswa pada semester 6 itu rata-rata mata kuliah mereka dengan PLP itu tinggal 18 sampai 20. Di mana mata kuliahnya kita padatkan dari Selasa sampai Kamis atau Jumat pagi. Jadi Jumat sore mereka sudah ke desa, ke lokasi. Senin sore mereka kembali ke kampus. Alhamdulillah itu tercapai. Karena yang sudah selesai semester 6 itu ada 24 orang. Nah, yang bisa ujian 3 tahun 4 bulan itu 8. Kemarin dan mereka sudah hasil. Saya tanggal 15 besok mereka ujian sarjana. Ini trik-trik yang kita rebut dalam program Merdeka Belajar. Insya Allah Bu, dengan tahun ini nanti kita bisa sharing juga. Awal Januari nanti tahun baru saya akan melaksanakan program Merdeka Belajar. Motornya program studi kita sekarang masih dengan konsep untuk program pembangunan desa 6 bulan 20 SKS mahasiswa di luar kampus program bangun desa. Jadi kita shift nanti 5 bulan khusus fokus pada menyelesaikan tugas berkaitan dengan mata kuliah 10 mata kuliah ya, atau 8 mata kuliah. Bulan kelima 5 bulan kelima sampai bulan ke-6-nya lebih sedikit itu mereka menyelesaikan laporan PLP. Laporan kuliah selesai, jadi mereka kita lanjutkan pada PLP. Begitu mereka habis PLP, mereka lanjut lagi pada KKN. Jadi mereka di desa itu paling banyak 7, kalau bisa 5. Kenapa? Waktu KKN harus ada mahasiswa dari fakultas lain. Itu syarat kita di sana. Jadi yang kita tugas kita prodi ke LPPM membooking desa itu bahwa kita yang sudah ada mahasiswa kita di sana berkaitan dengan kegiatan ini. Pembimbing pun kita atur nanti dari dosen-dosen. Insya Allah bisa. Tapi kita mau merubah KKN menjadi tidak bisa. Susah sekali. Ini kita coba lakukan. Lalu apa fokus kita di laboratorium desa tadi? Adalah kita ambil rebut satu namanya perpustakaan desa. Kenapa perpustakaan desa? Karena perpustakaan desa itu adalah salah satu syarat untuk desa menjadi desa mandiri. Ya,
syarat dari Kementerian Pedesaan itu syarat untuk jadi desa mandiri. Jadi kita ada perpustakaan desa. Dari perpustakaan desa sekarang, perpustakaan desa sekarang itu secara nasional sudah ada program-program lain seperti keterampilan, ibu-ibu pembaca pustaka, habis itu buat kue gitu ya. Dan sudah ada juga kewirausahaan desa melalui perpustakaan. Sekarang ini ada kepala desa yang desa kita yang tempat usaha kita praktek, dia akan bangun semacam pendopo di belakangnya, belakang usaha itu nanti ada warung kopinya, jadi orang tua-tua sambil ngantar anaknya sekolah ngopi di situ sambil baca buku. Alhamdulillah itu tahun ini akan dibangun. Sekarang kita punya 3 desa. Jadi rata-rata kalau PLT 8 orang jadi setiap tahun yang ambil cepat itu adalah 24 orang. Sementara 40 lebih lagi itu program yang reguler, yang biasa. Itu kita coba lakukan. Tapi itu tidak bisa tidak bisa prodi saja. Apalagi kita sekarang PLT kan enaknya di sini berkatnya orang PLS gitu ya, berkatnya orang PLS bisa ikut, bukan mengintervensi gitu ya, menyampaikan pada ketua LP kami buat program ini. Saya tanya mereka, bisa nggak begini? Kalau alatannya aturan nggak bisa. Tapi daripada desa itu nanti tidak rutinitas, program bina desa itu tak akan jalan. Jadi desa yang kita bina ini itu kosongnya paling lama 2 bulan. Antara mahasiswa itu 2 bulan, sudah masuk lagi 2 bulan. Siapa yang merancang mahasiswa yang akan masuk ke situ? Tidak saya. Yang sekarang sedang bertugas di situ, dia merancang siapa adik-adiknya yang akan ke situ, yang dia rekomendasikan. Nanti saya tinggal oke di situ ini nilai yang belakang kita berusaha, kan? Jadi ngomongnya nggak bagus. Gitu. Yang terakhir itu desanya namanya Desa Sejati tadi. Itu tidak ada perpustakaan desa sama sekali, nol. Kita masuk itu dia nol. Tidak ada. Sekarang sudah yang ketiga. Alhamdulillah yang kedua kemarin desa sudah menetapkan ini lokasi akan bangun perpustakaan desa. Desa sudah buat proposal untuk minta bantuan ke perusahaan-perusahaan. Walaupun yang buat proposal itu anak-anak. Dan desa sudah buat keputusan nama perpustakaan desa. Tapi ini kan menunjukkan tanda-tanda keseriusan. Itu yang ketiga. Yang pertama itu mereka punya perpustakaan desa melalui dana desa dibangun, tapi isi bukunya cuma 90 eksemplar. Maka desa lapor sama saya, ketemu saya, ada gimana? Gampang sekali. Bisa nggak bantu saya? Ada yang tak bantu apa? Saya perlu 1 rumah untuk mahasiswa saya 2 kamar. Mahasiswa boleh bayar listrik sewa tidak? Akhirnya tidak ada mahasiswa yang bayar, cuma listrik aja gitu, karena mereka menggosok dan sebagainya. Itu strategi yang kita ini mereka belajar. Tapi nanti kalau ya saya bisa laksanakan yang 6 bulan 20 SKS di desa tadi, metodenya pun ada hanya 2 strategi pelaksanaannya. Pertama, bulan pertama 1 bulan mungkin kira-kira 4 kali sampai 5 kali pertemuan, mereka mengkaji desa itu secara cash. Apa cashnya? Nanti dia pilih apa yang akan dia proyekkan di sini. Kita tidak berharap mereka selesai, tapi kita berharap mereka bisa program proyek mereka tadi bisa dilanjutkan oleh masyarakat desa. Jadi kalau mereka selesai, berarti kan putus kegiatan itu. Tapi kalau bisa dilanjutkan oleh masyarakat desa, program itu terus berjalan. Di desa yang sebenarnya yang tadi kosong baru dapat tanah,
yang program yang ketiga sekarang mahasiswa kita tulis itu 6 orang. 6 orang itu perempuan semua, nggak ada laki-laki. Jadi 3 lokasi, yang satunya ada 1 laki-laki, satu lagi ada 1 laki-laki. Yang satu ini tidak ada laki-laki. Nah, sekarang mereka lagi gigih merekrut pemuda dan Karang Tarunanya akan diresmikan, akan dilantik pengurusnya masalah saya sekitar akhir tahun ini. Tapi desa yang satu lagi yang akan buat pendopo tadi itu Karang Tarunanya pecah, sekarang sudah aktif kompak. Mereka punya taman desa yang nggak dimanfaatkan dan luar biasa bagusnya, luasnya. Anak-anak kita malam minggu sebulan sekali waktu mereka PLP itu mereka putar pilih mana anak di taman ini ya, pakai komputer, pakai laptop kayak gitu. Tapi pilih pendidikan dengan syarat anak-anak hadir harus dengan orang tuanya. Bila dari sebulan sekali tadi sekarang masyarakat yang minta tolonglah sebulan itu 2 kali. Ini antusiasme. Di perpustakaan desa juga saya bilang kades karena tidak jauh dari SD dan TK. Jadi ibu-ibu ngantar anaknya ke TK nongkrong di pusaka. Cuma yang perlu kita siapkan, air galon itu 1 hari setengah 1 galon. Kenapa? Anak sekolah sehingga itu minum air dingin, pura-pura baca buku gitu kan. Biarlah dia pura-pura dulu gitu kan. Lama-lama dia akan lengket. Jadi umpannya cuma air galon. Baik itu kita coba lakukan. Lalu kenapa mahasiswa sangat antusias dengan program ini? Karena kita ada hal tertentu yang kita rundingkan dengan PLP. Pertama, logbook laporan itu wajib. Tapi bila mereka menulis skripsi tentang luaran PLP itu adalah artikel kita sekarang artikel ilmiah. Nah, sekarang bila mereka menulis skripsi lokasinya di desa itu, mereka dibebaskan dari membuat tapi mereka wajib mengupload proposalnya yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing penggantinya. Jadi ini salah satu juga cara mempercepat. Tuh. Jadi sekarang saya sudah punya skripsi yang satu desa ini, saya sudah punya 23 skripsi mahasiswa dan ada 3 penelitian dosen, 5 pengabdian dosen. Ini kita rencanakan tahun depan ini akan kita olah menjadi buku sebagai agenda program kegiatan program studi. Kan terdokumen ya Pak. Tidak dalam catat buku, dalam bentuk semacam cerita. Misalnya kita ambil variabelnya, misalnya efekasi diri, kita ambil efekasi diri masyarakat. Nah, kita cerita dari hasil penelitian tadi sampai ke 10 halaman, nanti kita akan ceritakan. Kita bunyikan di kulit itu realisasi dan kerjasama fakultas dengan desa. Kenapa hilang prodinya? Kalau kita terus juga bikin nama prodi, realisasi kerja kegiatan prodi desa. Fakultas tak bantu. Tapi kalau dengan adanya realisasi kerja sama fakultas, ada sambutan Pak Dekan di situ, selesai semua biaya. Karena dia harus bawa ke berkaitan dengan jadi fakultasnya itu Bu ya. Jadi sampai itu harus cerdik. Mungkin itu. Ini saya sebut dengan tantangan 821. Kenapa ya saya mengunggulkan ini? Karena anak PLS itu harus bisa mengerjakan yang orang lain lagi tidak mau. Orang lain tidak mau lagi ya.
bukan lagi tidak mau, orang lain tidak mau lagi. Sekarang saya banyak bertemu dengan mahasiswi, bukan S1, magister. Saya itu terlibat di 3 program magister: administrasi pendidikan, pendidikan ekonomi, dan S3 ilmu lingkungan. Jadi saya menemukan mahasiswa-mahasiswa magister yang tidak bisa bikin teh manis. Belum hebat tuh nggak bisa bikin teh manis, nggak bisa membuat masak Indomie. Bukan Indomie gelas, ya Indomie yang bungkus dasar. Ya kita tanya lah ya, yang perempuan. Mungkin dia bisa, tapi dia tahu ada temannya nggak bisa. Ya, kita rebut itu peluang. Saya juga punya seorang mahasiswi biologi dan keluarga dekat dengan saya. Ibunya itu jualan. Dia berunding di kelas-kelas itu membuat catering khusus selalu kepada teman-temannya yang satu kelas. Bayangkan satu kelas dia itu 34 orang yang catering lauk untuk makan siang itu 17 orang. Dengan yang catering 17 orang tadi, dia bisa membiayai diri dia untuk kuliah S1, sekarang melanjutkan ke S2. Orang tidak mau. Jadi kita harus rebut pekerjaan yang orang lain sudah tidak mau lagi. Tidak ada lagi orang anak muda mau jadi ojek kayu, nggak ada lagi gitu ya. Ojek tradisional, artinya ojek yang nggak pakai merek di belakang, nggak ada yang mau lagi. Itu masih peluang kita. Karena tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi pesan Gojek. Maka yang tradisional masih bisa kita lakukan. Mungkin itu dulu sementara dari saya. Saya belum tutup dulu. Mungkin adik-adik silakan. Belum penasaran? Ya, baik, itu sedikit pemaparan ya dari Bapak kita, Bapak Dr. Daeng Nasruna, MPD. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Mungkin dari pemaparan beliau tadi ada pertanyaan yang terbesit dari adik-adik mahasiswa. Silakan ditanyakan. Ya, ada yang bertanya, silakan. Ya. Bertanya itu prinsip begini. Orang pergi sekolah itu adalah orang mau belajar. Orang mau belajar itu adalah orang ingin tahu sesuatu. Untuk tahu sesuatu orang harus bertanya. Gitu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purwodadi. Saya dari Prodi PLS semester 5. Ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Tadi sudah lumayan banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Daeng. Terima kasih, Pak. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan tantangan pendidikan masyarakat di abad 21 itu kan sudah sangat banyak sekali tantangan. Akan tetapi ada beberapa tantangan yang memang datang dari diri sendiri. Misalnya dari mahasiswa. Tantangan kita dari mahasiswa itu rasa malas gitu, Pak. Kebanyakan mungkin mahasiswa-mahasiswa sekarang karena efek dari COVID juga yang kemarin masih berada di zona nyaman dengan kuliah online gitu, Pak ya. Jadi efeknya itu berkelanjutan gitu. Jadi rasa malas kita itu pasti ada gitu, Pak ya. Nah, di sini itu salah satu tantangan
efek yang timbul dari misalnya dari kuliah online ini gitu Pak, bagaimana caranya supaya rasa malas kita itu bisa hilang gitu Pak. Ya datang dari diri kita sendiri mungkin banyak cara gitu mungkin, tapi di sini Bapak bisa menyampaikan sehingga hati kita ini terbuka gitu bahwa bagaimana menghilangkan tantangan yang datang dari diri sendiri gitu. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sih ya. Itu sebenarnya tidak susah gitu ya, menghilangkan tantangan dalam diri kita itu. Saya kemarin ini ada ngajar di program studi biologi, mata kuliah pengelolaan pendidikan dan seorang manajemen ya, ada kuliah MKDK, mata kuliah fakultas. Ada pokok bahasanya tentang pembiayaan pendidikan. Awalnya saya tidak bicara gimana biaya sekolah, biaya ini dari rancangan negara dan APBD kan gitu. Saya nggak mulai dari sana. Saya minta setiap mahasiswa itu membuat catatan berapa duit dia sudah dia habiskan semasa dia kelas 1 SD sampai dia tamat SD. Kemudian dia SMP sampai tamat SMP. Dan dia SMA tamat sampai tamat SMA. Kemudian dia kuliah kira-kira sampai tamat berapa habisnya. Gitu. Kemudian dia jumlah, dia hitung inflasi kita itu ambil yang normalnya inflasi 0,7% kali dengan 0,7% sekian tahun. Ada datalah itu misalnya 200 juta. Lalu dia buat catatan di situ berapa lama dia akan break even point, akan bisa membalik modal, akan bisa membalikan investasi orang tuanya pada diri dia tanpa bunga. Apa yang terjadi ketika dia tampil depan menceritakan itu di depan, dia menangis karena saya ini juga menangis. Selesai kuliah saya minta teman-temannya bawa ke saya. Dia bilang dia baru sadar bahwa sangat menyiksa orang tuanya selama. Dan alhamdulillah dia menjadi anak yang luar biasa santun, anak yang luar biasa baik. Sampai di rumah pun dia, bapak orang tua yang bertanya kok berubah. Dia bilang yang menyebab dia berubah itu namanya Pak Daeng. Sampai orang tuanya mencari saya. Alhamdulillah saya ditraktir. Itu. Jadi banyak hal. Yang kedua tadi seperti orang pergi belajar. Orang kuliah itu ada orang mau belajar. Orang mau belajar salah satunya tadi dia harus orang yang tahu sesuatu. Ya untuk tahu dia harus bertanya. Bertanya itu bukan pada orang. Kita bertanya pada diri kita sendiri, ini kok mana? Kenapa saya dimalas ini? Itu yang tidak pernah kita tanya. Yang kedua, faktor penyebab kita ini adalah kita banyak tidak tahu apa arti yang kita lakukan, apa arti sesuatu yang kita lakukan. Sampai contoh ini ya, saya masih tantang. Pernah dapat nilai ya? Pernah dapat nilai. SD waktu sekolah dapat nilai. Kuliah dapat nilai. Pernah juga menilai orang. Pernah menilai sesuatu. Pertanyaan saya sederhana. You pernah dapat nilai? Pernah juga memberi nilai? Pernah juga menilai orang? Pertanyaan saya sederhana. Kita tahu nggak arti nilai itu apa? Nggak bisa. Ada orang manjat kelapa, kan pencapaian sampai di atas. Oh, dia dapat nilai, kan tidak kan? Ingat, pemaknaan kata itu dia harus berlaku universal. Kelemahan kita,
salah satunya di sana. Kita banyak yang tidak tahu arti apa yang kita lakukan. Kalau ini jatuh cinta ya kan, pada seorang cowok gitu kan, kan sayang gitu kan, sayang kan ya. Pernah tidak Anda berpikir apa sih artinya sayang itu? Tidak. Akhirnya sayang, nanti cowok yang minta itu minta ini dibelikan, setelah itu dipacaran dengan orang lain lagi. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak pernah mau tahu dan tidak tahu makna sesuatu yang kita lakukan. Oke, itu dulu. Oke, dari lain silakan. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan kalau di universitas pendidikan dia banyak yang mengambil program studi pendidikan luar sekolah. Nah, kalau kita bisa dibilang ini masih sangat kurang. Nah, bagaimana antisipasi kita sebagai mahasiswa untuk menarik mahasiswa baru untuk mengambil program studi pendidikan luar sekolah? Ya kan masyarakat belum kurang tahu isi program PLS, bagaimana cara kita untuk mensosialisasikannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya nggak bisa kita paksakan juga, nggak bisa juga kita sosialisasi ceramah ke sana kemari, kita promosikan, dan tahu kita nggak seperti yang kita promosikan. Masalah PLS kita itu salah satu tadi adalah atau sebelum itu. Jadi masalah kita awal tadi PLP itu sekian bulan di desa. Kata orang kampung itu KKN. KKN juga, gitu kan gitu. Pelan-pelan, akhirnya orang mulai tertarik. Di mana bermain? Sekarang ada medsos. Jadi masalah kita kegiatan PLPM itu, kegiatan imanya semuanya di-share di medsos itu. Nanti ketika ada anak sekolah, nanti di-share pada kawan-kawan adik-adik kelasnya. Apa kegiatan di kampus itu bisa membuat orang lain tertarik. Yang kedua, kegiatan itu yang perlu banyak, bukan duitnya harus banyak. Kita kadang tunggu ada duit baru buat kegiatan. Kalau bisa buat lomba tanpa biaya, tapi dari lomba itu menghasilkan biaya, betul ya? Kita ambil lomba misalnya memamerkan barang bekas menjadi barang jadi. Barang jadinya itu barang yang bernilai. Hasil kerja teman-teman yang lomba. Kita lelang dengan orang-orang. Saya pernah memanfaatkan mahasiswa dalam mata kuliah dimensi ekonomi tadi. Mereka memanfaatkan barang bekas. Target saya adalah mereka membuat bunga hias. Biasa ukuran paling tinggi itu 80 cm, pot paling besar paling tinggi potnya sekian. Mereka bawa untuk mengumpulkan tuh hari ini ditaruh di teras kampus, dipajangkan di teras kampus bunga-bunga tadi. Bayangkan seorang cleaning service sanggup membeli 150.000. Modal dia cuma 18.000. Ada yang di jalan dicegat oleh orang. Ini mau mana? Jual? Belum, saya mau menyerahkan
bicarakan sama dosen saya dulu. Jual aja lah sekarang. Ada telepon saya, Pak, Rahim mau beli Pak 250 saya punya nih. Foto kan dulu punya kamu, kemudian kamu foto ketika menyerahkan dengan orang itu, foto duitnya. Dah sampai kampus, dah nilai kamu A untuk tugas ini. Gitu. Bayangkan kalau sampai di kampus dipajang, dibeli orang, nilainya sudah rendah. Tapi begitu dia keluar rumah bawa, langsung ditodong orang mau beli, itu nilainya lebih tinggi. Jadi ada hal-hal lain juga nanti Bapak Ibu dosen gitu ya, dan bukan toleran, akan memperhatikan hal-hal. Itu saya sering dibilang saya ini dosen paling ditakuti mahasiswa. Tapi saya punya ruangan kerja itu lumayan lah, harus tinggi, tidak ada ruangan lagi. Kalau saya tidak ada di kampus ini kosong. Keliling servis pun bisa. Ada yang sepi gitu. Kalau ada saya, karena hari Minggu pun saya ke kampus. Di mana? Di rumah Pak, apain? Ada Pak, duduk kampus. Jadi banyak yang menyelesaikan skripsinya di ruangan. Dengan fasilitas, ketika mereka di ruangan itu bebas menggunakan WiFi. Di STW itu hanya di dalam ruangan, di luar itu pintu itu nggak ada sinyal lagi. Jadi dia buat ukuran kita dari itu ke pintu itu berapa meter, kita hanya ukur bila ramai. Saya selalu pulang itu jam 6 sore. Jam 6 sore kan paling tak mau maghrib. Kenapa saya ambil maghrib dengan jalan supaya tidak macet. Kalau pulang ke jam 5, nyampe jam 7 juga di rumah. Kalau saya pulang jam 6, nyampe jam 7. Baik pulang jam 6, nyampe jam 7, pada pulang jam 5, sampai jam 7. Jadi kita gimana? Ini kan masing-masing masih ingat kan teman-teman adik sekolahnya. Ya saya ingin tadi linknya. Gimana? Oh hebat itu ini, oh hebat itu ini. Gitu ya. Ada kita berkunjung ke panti asuhan, lalu bincang-bincang dengan anak panti asuhan, lalu anak PS sama yang bisa identifikasi kebutuhan ya. Lalu wawancara dengan anak jalanan, divideokan agak 2 menit, 1 menit, selfie giginya. Ini daya tarik. Daya tariknya di Prodi kita PSM bilang 2 tahun 3 tahun terakhir ini peminatnya 400-an. Cuma kita dibatasi terima itu paling banyak 8. Kemarin ini kita diterima 78, terakhir yang sampai kuliah itu 75. 1, orang tua tak mengizinkan. 2, ini mereka lulus pada bidang yang dia minati pilihan pertama pada berprofesi lain. Ya, kita ada juga yang mendapat kita punya di daerah itu namanya BPUT, pemilihan bibit unggul daerah. Dia tes, ini tidak lulus, dia lulus di BPUT ini, tapi dia lulus pada bidang tertentu lagi di UI, bidang teknologi. Dia mau tapi syaratnya agar BPUT harus bayar PP pertama dan daftar ulang. Kalau tidak, sekolahnya terhukum selama 2 tahun. Jadi itu mereka. Jadi nggak susah, nggak perlu berhubungan kita sekolah. Yang kedua, ketika tekan Pengmas Sakti, ya, kalau di sana tekan Pengmas, sengaja mereka buat lomba tingkat sekolah, SMA. Lomba misalnya fashion show tingkat sekolah atau fashion show, ya kan? Nanti ada ceramahnya apa hubungan fashion show itu dengan pendidikan luar sekolah. Gitu. Jadi peserta-peserta yang ikut tadi tahu gitu. Ya kan? Apa contohnya fashion show itu? Kita punya lembaga rias pengantin,
oke gitu. Pokoknya belajarnya itu satu minggu. Nah, cuma waktu itu saya diizinkan dari berkait dengan mata kuliah, saya diizinkan untuk melaksanakan kursus mahir dasar pramuka. Jadi mahasiswa kita sekarang ini rata-rata mereka punya ijazah mahir dasar pramuka sebagai SPI, surat pendamping, SKPI, surat keterangan pendamping. Jadi dengan dia sertifikat pramuka itu nanti pulang kampung lapor ke keluarganya, ke keluarganya, sudah bisa terlibat dalam kegiatan pembinaan pramuka. Di Riau, Kota Pekanbaru itu satu sekolah kegiatan pramuka itu 2 kali seminggu atau 1 kali. Honor pembina pramuka itu 500 sampai 1 juta. Lalu mereka ada yang megang sampai 5 sekolah. Dia dapat honor 1 bulan ke atas. Bila Anda sudah punya sertifikat ijazah mahir dasar pramuka, ada kegiatan perkemahan, Anda pakai baju pramuka, dan Anda punya delegasi di situ, datang Pak Gubernur, Anda akan pernah segan untuk pergi bersalah. Ya kan? Pak, saya ini belum punya kerja tetap, Pak. Selesai. Ilmu apa itu nama Pak? Pak, kata saya. Tak saya bilang itu ilmu hantu namanya. Itu trik istilahnya. Betul. Coba pakai baju mahasiswa masih mikir menghadap Pak Gubernur. Tapi kalau dapat apalagi Pak Gubernur juga pas pakai baju pramuka. Jadi sekarang kalau ini udah bosan nanti kursus main pramuka ini kita akan ganti nanti untuk lain. Alhamdulillah itu kita kerjasama dengan kuarti daerah. Kenapa dengan kuarti daerah? Karena mahasiswa kita itu dari berbagai provinsi. Jadi mereka pulang melapor ke provinsinya masing-masing. Sekarang kuartinya juga sudah terlibat. Itu biayanya patungan dibantu oleh fakultas, kemudian selebihnya mahasiswa hibran. Pelatihannya sistem blok. Jadi Sabtu Minggu, habis itu Jumat Sabtu Minggu, kemah selesai. Berapa jam? Sabtu Minggu 4 kali, habis itu tambah Jumat Sabtu. Tidak mengganggu kuliah. Berlaku di seluruh universitas? Tidak, prodi kita. Maka dia syaratnya kan misalnya 20 orang. Kalau kurang ya kita tambah di prodi lain. Yang jelas yang minat itu banyak. Di sini ada PGSD. Tambah ada pada pendidikan gitu ya. Ada teknologi pendidikan. Pokoknya yang akan jadi guru gitu ya. Ya, kenapa? Karena pramuka itu adalah kegiatan ekstra kurikuler wajib di sekolah. Dia ekstra tapi wajib. Ini belum banyak yang merebut peluang. Ya. Oke. Itu teknisnya. Ya, luar biasa sekali sharing informasi dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Tidak terasa waktu sudah berjalan 1 jam setengah ya. Ya, tidak terasa. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Daeng Ayunatul MPD yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat kami guna berbagi ilmu dan sharing tentang tantangan pendidikan luar sekolah abad 21. Jika dalam pelaksanaan kegiatan ini kami ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maafkan. Baik, kita tutup kegiatan. Oh belum ya?
Orang Melayu Riau, walaupun saya ini Bugis ya, saya dari Sulawesi, tidak sah kalau nggak berpatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga saya sedang kenduri, bagus bunga mekar semua. Bangga saya berada di sini. Kampus Undikma luar biasa. Apa tanda pohon jati, daunnya indah, pohonnya tinggi. Apa tanda mahasiswa sejati, belajar tekun dan berbudi. Kata Raja Ali Haji dalam Kurikulum 12 itu, orang yang berilmu itu dan ingin berilmu, belajar dan bertanya tiada jemu. Terima kasih. Segala kekurangan itu adalah milik saya. Kalau ada yang lebih, itu adalah karunia dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan ini tutup, kita foto bersama. Siapa yang kita bukan hafid? Saya, Pak. Semua lah, Mas. Semua. Ayo. Pakai HP siapa? Ayo saya berdiri aja. Oh, duduk boleh. Ayo. Kita dulu. Enggak apa-apa. Jangan berdiri aja. Satu-satu dulu coy, biar yang tahunya siapa dulu di mata kita. Hitung dia. Mana? Sama mahasiswa. Kemon, Ayo, mahasiswa enggak ada yang foto. Kayak foto, Pak. Apa dulu aja. Ayo, duduk. Semua mahasiswa sana. Nanti saya ke ahlinya. Ya, ini. Ya, ayo. Ayo, kamu sana. Kalau Siapa nih, ini Coy? bisa, tapi bagusnya begini. Ya, begini dulu sekali. 1, 2, 3. Oke, bagus begini ya. Coba pakai 1, 2, 3. Oke, sebentar ya pakai HP ini sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ulang. Oke. Sekali lagi deh. Kayak salah. 1, 2. Kalau yang bisa nanti saya share. Oh iya dah, nanti kasihan. Saya share. Oh. Apa itu? Kita beda kayak Aminah nanti semuanya di grup aja ya. Daftar habis sudah ada ya. ini ada nanti dia punya pertanyaan ke anak-anak. Ini 2 hari
Berbeda nanti ketawa aku. Mak, ntar lah. Iya, aku nggak tahu. Nanti ada di anunya. Apa aja namanya? Riwayat ya? Riwayat live.